Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Keheningan yang datang setelah deru mesin mobil Renal menjauh terasa begitu pekat, seolah memiliki bobotnya sendiri. Aku berdiri di ambang pintu, memeluk tubuhku sendiri sambil menatap jalanan yang kini kosong. Pagi itu sama seperti pagi lainnya. Renal, suamiku, bangun lebih dulu, membuatkan kopi dengan aroma yang selalu berhasil menarikku keluar dari sisa-sisa mimpi. Kami sarapan bersama, membicarakan hal-hal sepele, film yang kami tonton semalam, rencana akhir pekan yang terpaksa ditunda karena perjalanan bisnisnya yang mendadak ini. Semuanya terasa normal. Begitu normal hingga terasa seperti sebuah adegan yang diulang-ulang dari naskah kehidupan sempurna yang kami tulis berdua. 3 hari saja, sayang. Aku janji, katanya sebelum berangkat. Ia mengecup keningku, tatapannya lekat dan penuh puja, seolah aku adalah pusat dari alam semestanya. Jangan terlalu lelah. Kalau ada apa-apa, langsung telepon aku. Aku hanya tersenyum dan mengangguk. Renal selalu seperti itu. Protektif, perhatian, menjadikan aku prioritas utamanya. Ia membangun dunia ini untukku, sebuah rumah indah di pinggir kota yang jauh dari kebisingan, dikelilingi taman bunga yang ia rawat sendiri setiap akhir pekan. Ia menyebutnya surga kecil kami. Dan selama 5 tahun pernikahan kami, aku tidak pernah punya alasan untuk meragukannya. Bagiku, Renal adalah definisi dari rasa aman. Ia adalah jangkar yang membuat kapalku tetap tenang di tengah lautan kehidupan yang terkadang bergelora. Setelah mobilnya hilang di tikungan jalan, aku menutup pintu dan menguncinya. Aku menarik napas panjang, menikmati aroma kopi yang masih tertinggal di udara bercampur dengan wangi parfum maskulin Renal. 3 hari. Waktu yang cukup untuk menyelesaikan naskah terjemahan yang sedang kukerjakan, membaca buku yang sudah lama menumpuk di meja, atau mungkin sekadar bermalas-malasan tanpa melakukan apapun. Aku adalah seorang penerjemah lepas, jadi rumah adalah kantor sekaligus istanaku. Kebebasan ini terasa menyenangkan. Aku membawa cangkir kopiku ke ruang kerja di lantai 2. Dari jendela, aku bisa melihat seluruh halaman belakang. Rumputnya yang hijau terawat, barisan mawar merah yang sedang mekar, dan di sudut terjauh, berdiri sebuah gudang kayu tua yang tampak kontras dengan keindahan sekitarnya. Gudang itu sudah ada bahkan sebelum kami membeli dan merenovasi rumah ini. Dinding kayunya sudah lapuk dan warnanya memudar keabu-abuan. Namun, ada satu hal yang janggal. Di pintunya yang usang, terpasang sebuah gembok baja modern yang besar dan berkilauan, tampak sama sekali tidak pada tempatnya. Gudang itu adalah satu-satunya area terlarang bagiku. Sejak awal, Renal sudah menetapkan aturan itu. Isinya hanya peralatan proyek dan beberapa bahan kimia sisa pekerjaan kantor yang berbahaya. Kirani, katanya suatu hari saat aku bertanya. Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa. Anggap saja area itu tidak ada, ya? Aku tidak pernah membantah. Aku percaya padanya. Untuk apa aku meragukan pria yang telah memberiku segalanya? Terkadang, saat Renal bekerja di sana pada akhir pekan, aku bisa mendengar suara mesin gerinda atau palu dari dalam. Aku hanya membayangkan ia sedang sibuk dengan salah satu hobinya, membuat perabot kayu atau semacamnya. Aku tidak pernah bertanya lebih jauh. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan kami, dan aku memegangnya dengan teguh. Hari itu berlalu dengan tenang. Aku menghabiskan waktu berjam-jam di depan laptop, jemariku menari di atas keyboard, menerjemahkan sebuah novel dari bahasa Inggris. Suara hujan rintik-rintik di jendela menjadi musik latar yang menenangkan. Tidak ada telepon dari Renal. Itu wajar. Biasanya di hari pertama perjalanan bisnisnya, ia akan sangat sibuk dengan rapat dan pertemuan. Ia mungkin akan menelepon nanti malam sebelum tidur. Menjelang sore, aku memutuskan untuk beristirahat. Aku meregangkan tubuhku dan berjalan ke dapur untuk membuat teh. Saat aku menyalakan keran untuk mengisi teko, tidak ada air yang keluar. Aku mengerutkan kening. Aneh. Aku mencoba lagi, memutar keran hingga maksimal. Hanya terdengar suara gemericik pelan, lalu hening. Aku memeriksa keran di kamar mandi, hasilnya sama. Listrik menyala, jadi ini bukan masalah pompa air. Mungkin ada masalah dengan sumber air utama. Aku baru saja akan menelepon perusahaan air ketika aku mendengar suara aneh dari bawah wastafel dapur. Suara seperti desisan ular yang tertekan, semakin lama semakin keras. Aku berjongkok, membuka lemari di bawah wastafel. Bau lembab dan tidak sedap langsung menyergap hidungku. Di sana, di sambungan pipa PVC berwarna putih, aku melihat air merembes, membentuk gelembung-gelembung kecil. Sebelum aku sempat berpikir harus berbuat apa,
sambungan pipa itu meledak dengan suara yang mengejutkan. Air kotor berwarna kecoklatan menyembur keluar dengan deras, membanjiri lantai dapur dalam hitungan detik. Aku menjerit kaget dan melompat mundur. Air itu mengalir deras, membawa serta kotoran dan endapan entah dari mana. Surga kecilku kini berbau seperti selokan. Kepanikan mulai menjalari diriku. Aku sendirian, dan rumahku sedang dilanda banjir kecil yang menjijikkan. Aku segera berlari ke ruang depan dan mematikan saklar pompa air utama, berharap itu bisa menghentikan alirannya. Semburan air memang berhenti, tapi genangan di lantai dapur sudah setinggi mata kaki. Sempurna. Ketidaksempurnaan pertama di surga kecilku kini telah berubah menjadi bencana kecil. Sambil menghela napas panjang, berusaha menenangkan jantungku yang berdebar kencang, aku meraih ponsel. Aku tidak bisa menangani ini sendirian. Aku butuh bantuan profesional. Aku teringat Bu Lastri, tetangga sebelah, pernah merekomendasikan seorang tukang ledeng yang katanya bisa diandalkan. Dengan jari-jari yang sedikit gemetar, aku mencari kontaknya dan mulai menelepon. Aku hanya berharap ia bisa datang secepatnya, sebelum rumahku benar-benar tenggelam dalam kekacauan ini. Aku menatap genangan air itu, lalu tanpa sadar pandanganku beralih ke jendela yang menghadap ke gudang tua di halaman belakang. Entah kenapa, untuk sesaat, aku merasa seolah ada seseorang yang sedang memperhatikanku dari sana. Keesokan paginya, sebuah mobil pick-up tua berwarna biru pudar berhenti di depan gerbang rumahku. Aku sudah menunggunya dengan cemas sejak fajar. Semalaman aku tidak bisa tidur nyenyak, terganggu oleh bau tidak sedap dari dapur dan pikiran tentang berapa besar kerusakan yang terjadi. Dari dalam mobil, keluarlah seorang pria paruh baya. Tubuhnya tidak tinggi besar, tapi tampak kokoh. Ia mengenakan kemeja kerja yang warnanya sudah sedikit luntur dan celana panjang kargo dengan banyak kantong. Kumis tebal menghiasi wajahnya yang ramah, dan matanya menyiratkan pengalaman bertahun-tahun. "Selamat pagi, Bu. Saya Hasan," sapanya dengan suara yang berat namun bersahabat. Ia mengulurkan tangannya yang kapalan, dan aku menyambutnya dengan sedikit lega. Kehadirannya yang tenang dan percaya diri entah bagaimana menular, membuatku merasa bahwa masalahku akan segera teratasi. "Pak Hasan, terima kasih sudah datang secepat ini," kataku sambil mempersilakannya masuk. "Maaf, rumahnya jadi berantakan begini." Pak Hasan hanya tersenyum tipis saat melihat genangan air yang sudah mulai surut di dapur. "Tidak apa-apa, Bu. Ini sudah pekerjaan saya." Tanpa banyak bicara, ia langsung meletakkan tas peralatannya yang besar dan berat di lantai yang kering. Ia mengenakan sarung tangan karet dan mulai memeriksa sumber masalah di bawah wastafel. Selama hampir setengah jam, hanya suara denting perkakas logam dan gumaman pelan dari Pak Hasan yang mengisi keheningan rumah. Aku menunggunya di ruang makan, memberinya ruang untuk bekerja sambil sesekali menawarkan minuman. Akhirnya, ia bangkit sambil meregangkan punggungnya. Wajahnya menunjukkan ekspresi bingung. "Bu Kirani, ini masalahnya lebih rumit dari yang saya perkirakan," ujarnya sambil melepas sarung tangannya. "Pipa yang pecah ini hanya gejalanya saja. Sepertinya ada penyumbatan serius di jalur pembuangan utama." "Jadi bisa diperbaiki, kan, Pak?" tanyaku cemas. "Tentu saja bisa," jawabnya meyakinkan. "Tapi saya harus memeriksa jalur pipa utamanya untuk menemukan titik sumbatannya. Dan disitulah letak keanehannya." "Aneh bagaimana, Pak?" "Begini, Bu," ia mulai menjelaskan sambil membuat sketsa sederhana di udara dengan tangannya. "Biasanya, dari dapur, jalur pipa pembuangan akan dibuat lurus menuju saluran utama di depan rumah. Itu rute paling efisien dan paling logis. Tapi pipa di rumah ini berbeda. Setelah keluar dari dapur, jalurnya berbelok tajam ke arah halaman belakang, lalu memutar dalam lengkungan besar sebelum kembali lagi ke depan. Seolah-olah sengaja dibangun untuk menghindari sesuatu di tengah halaman." Aku terdiam, mencoba mencerna informasinya. Menghindari apa? Itulah yang saya tidak tahu. Tapi berdasarkan denah yang saya perkirakan, jalur pipa itu sepertinya dibangun untuk mengitari pondasi gudang tua di belakang itu. Saya sudah puluhan tahun bekerja jadi tukang ledeng, Bu. Belum pernah saya lihat desain seperti ini. Ini bukan hanya tidak efisien, tapi juga sangat berisiko menyebabkan penyumbatan seperti sekarang. Siapapun yang membangunnya dulu, dia pasti punya alasan yang sangat kuat. Penjelasan Pak Hasan membuat bulu kuduku berdiri. Gudang itu lagi. Selalu gudang itu. Aku teringat larangan renal. Tapi sekarang, ini bukan lagi soal rasa penasaran. Ini soal memperbaiki kerusakan serius di rumahku. Saya harus memeriksa area di sekitar gudang itu, Bu. Kemungkinan besar titik sumbatannya ada di salah satu tikungan tajam di sana, kata Pak Hasan,
seolah bisa membaca keraguanku. Dengan berat hati, aku mengangguk dan mengantarnya ke halaman belakang. Hujan semalam membuat tanah sedikit becek. Pak Hasan berjalan mengitari gudang, matanya yang terlatih memindai permukaan tanah, mencari tanda-tanda keberadaan jalur pipa di bawahnya. Tiba-tiba, ia berhenti di dekat dinding samping gudang, tempat sebuah rak kayu besar yang sudah lapuk bersandar. Rak itu penuh dengan pot-pot bunga yang sudah mati dan peralatan berkebun yang berkarat. Nah, sepertinya di sekitar sini, gumamnya lebih pada dirinya sendiri. Saya harus menggeser rak ini untuk mendapatkan ruang kerja. Kami berdua mendorong rak berat itu bersama-sama. Saat rak bergeser di atas lantai semen yang menjadi dasar teras belakang, terdengar suara gesekan yang kasar. Dan disitulah kami melihatnya. Di permukaan semen yang seharusnya mulus, terdapat goresan-goresan yang dalam dan sejajar, seolah-olah sebuah benda yang sangat berat dengan tepi yang kasar telah diseret berulang kali di jalur yang sama. Goresan itu mengarah dari halaman rumput menuju tepat ke titik di dinding yang tadinya tertutup rak. Pak Hasan berjongkok, menyentuh goresan itu dengan ujung jarinya. Ini aneh, katanya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. Ini bukan goresan biasa. Kemudian, ia meminta izin untuk masuk ke dalam gudang. Katanya, ia perlu memastikan apakah ada pipa yang masuk atau keluar dari dalam, meskipun itu tidak masuk akal. Didorong oleh firasat yang semakin tidak enak, aku mengambil kunci cadangan yang pernah ditunjukkan Renal kepadaku, yang tersimpan di bawah sebuah batu bata longgar di dekat pintu. Gudang itu gelap dan pengap. Bau debu, kayu lapuk, dan oli basi bercampur menjadi satu. Berbagai macam barang rongsokan menumpuk di dalamnya. Pak Hasan menyalakan senter dari ponselnya, cahayanya menembus kegelapan, menyorot tumpukan perkakas tua, ban bekas, dan kaleng-kaleng cat. Ia berjalan langsung ke area di dekat dinding tempat rak tadi bersandar. Di sana, lantainya juga disemen. Tapi warnanya sedikit berbeda. Pak Hasan mengetuk-ngetuk lantai itu dengan buku-buku jarinya. Tuk, tuk, tuk. Suaranya padat. Lalu ia bergeser sedikit. Tok, tok, tok. Suaranya terdengar lebih ringan. Kopong. Ada rongga di bawahnya. Mata kami bertemu dalam cahaya remang-remang senter. Tanpa berkata apa-apa, ia kembali ke tas peralatannya di dapur dan kembali dengan sebuah linggis kecil. Dengan ujung linggis, ia mencongkel sebuah celah tipis yang nyaris tak terlihat di antara semen. Dengan sedikit tekanan, sebuah panel persegi berukuran sekitar 1 meter kali 1 meter terangkat. Di baliknya, ada sebuah gagang logam besar yang sudah berkarat. Itu bukan panel semen biasa. Itu adalah sebuah pintu rahasia yang disamarkan dengan sangat sempurna. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Apa ini? Ruang penyimpanan anggur? Bunker tua peninggalan perang? Pak Hasan menatapku, meminta persetujuan tanpa suara. Aku hanya bisa mengangguk kaku. Ia memasukkan jari-jarinya ke gagang itu, dan menariknya dengan sekuat tenaga. Pintu yang sangat berat itu terangkat dengan suara derit memilukan dari engselnya yang karatan. Saat pintu itu terbuka, dua hal terjadi secara bersamaan. Pertama, hawa dingin yang tidak wajar menyembur keluar dari kegelapan di bawah, begitu dingin hingga membuatku menggigil seketika. Kedua, tercium bau aneh yang menusuk hidung. Bau anyir seperti darah yang sudah lama mengering, bercampur dengan bau kimia tajam seperti klorin atau desinfektan. Pak Hasan, yang posisinya paling dekat dengan lubang itu, terhuyung mundur seolah baru saja dipukul. Ia menyalakan senter ponselnya lagi dan mengarahkannya ke dalam lubang. Aku berdiri di belakangnya, tidak bisa melihat apapun selain punggungnya yang tiba-tiba menegang kaku. Selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya, ia hanya diam membeku. Kemudian, aku melihat bahunya mulai bergetar. Awalnya pelan, lalu semakin hebat. Ia terkesiap, mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Ia menjatuhkan ponselnya ke tanah, layarnya yang masih menyala kini menyorot langit-langit gudang yang penuh sarang laba-laba. Ia berbalik menghadapku. Wajah ramahnya yang tadi pagi kulihat kini telah lenyap. Digantikan oleh topeng horor murni. Wajahnya pucat pasi, matanya membelalak liar, dan bibirnya gemetar tak terkendali. Ia mencengkeram kedua lenganku dengan kekuatan yang mengejutkan, kuku-kukunya menancap dalam. Pergi, desisnya, suaranya serak dan penuh kepanikan. Pergi dari rumah ini sekarang juga. Jangan bawa apa-apa. Lari sejauh mungkin dan jangan pernah kembali. Pak, ada apa? Tanyaku, suaraku ikut bergetar. Jangan bertanya. Teriaknya, membuatku tersentak. Pergi. Sebelum dia kembali. Lari. Selamatkan diri ibu. Sekarang. Ia mendorongku menjauh dari gudang, lalu ia sendiri berbalik dan berlari. Ia berlari tunggang langgang,
melompati genangan air di dapur, dan keluar dari rumah tanpa menoleh sedikit pun. Aku bisa mendengar suara mobil pikupnya dinyalakan dengan kasar, lalu melesat pergi dengan decitan ban yang memekakkan telinga. Aku ditinggal sendirian. Berdiri di ambang pintu gudang yang gelap, di depan sebuah lubang hitam menganga yang baru saja menelan kewarasan seorang pria dewasa. Angin dingin dari lubang itu terus berhembus, seolah memanggilku untuk melihat rahasia mengerikan apa yang tersembunyi di bawah surga kecilku. Rumahku yang luas tiba-tiba terasa menyempit, seolah dindingnya bergerak mendekat untuk menghimpitku. Keheningan yang ditinggalkan oleh deru mobil pahasan terasa lebih memekakan daripada kebisingan apapun. Aku masih berdiri membeku di tempatku, di ambang pintu gudang, dengan jantung yang berdebar begitu kencang hingga menggetarkan seluruh tulang rusukku. Gema teriakan panik pahasan masih terngiang jelas di telingaku, pergi sebelum dia kembali. Dia. Kata ganti tunggal itu menusuk benakku seperti jarum es. Tentu saja yang ia maksud adalah Renal. Suamiku. Pria yang seharusnya menjadi pelindungku. Kenapa seseorang harus lari dari Renal? Kenapa aku harus menyelamatkan diriku dari pria yang membangun surga ini untukku? Logika dan instingku berperang hebat. Satu sisi otakku berusaha mencari penjelasan rasional. Mungkin ada sarang ular berbisa di bawah sana. Atau mungkin ada kebocoran gas berbahaya yang tidak terdeteksi. Sesuatu yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tapi sisi lain diriku, bagian purba yang merasakan bahaya, tahu bahwa kepanikan di wajah pahasan bukanlah karena ular atau gas. Itu adalah jenis ketakutan yang muncul saat seseorang berhadapan langsung dengan kejahatan murni, sesuatu yang merusak fondasi pemahaman tentang dunia. Aku mundur selangkah, lalu 2 langkah, menjauhi pintu gudang itu. Aku harus pergi. Aku harus menuruti kata-kata pahasan. Aku berbalik dan berjalan cepat menuju pintu depan. Tanganku sudah terulur untuk membuka kunci, tapi kemudian aku berhenti. Pertanyaan-pertanyaan itu kembali menyerangku, lebih ganas dari sebelumnya. Pergi kemana? Apa yang akan kukatakan pada Renal saat dia menelepon nanti malam? Hai, sayang. Aku kabur dari rumah karena tukang ledeng menyuruhku. Dia akan berpikir aku sudah gila. Dia akan khawatir. Dia akan segera pulang. Dan jika ada sesuatu yang berbahaya di bawah sana, dia akan menghadapinya sendirian. Tidak. Aku tidak bisa pergi begitu saja. Aku bukan tipe wanita yang lari dari masalah. Aku harus tahu apa yang ada di bawah sana. Aku harus tahu apa yang membuat seorang pria dewasa lari ketakutan, seperti anak kecil yang baru saja melihat hantu. Mungkin Pak Hasan salah lihat. Mungkin hanya permainan cahaya dan bayangan. Aku harus memastikannya sendiri. Jika memang berbahaya, aku bisa menelepon polisi. Jika tidak ada apa-apa, setidaknya aku bisa tidur nyenyak malam ini. Dengan keputusan yang terasa seperti vonis mati itu, aku berbalik. Setiap langkah kembali menuju gudang terasa 1000 kali lebih berat. Udara di sekitarku terasa lebih dingin. Aku mengambil ponsel Pak Hasan yang tergeletak di lantai semen. Layarnya masih menyala, menyorot ke atas. Aku mematikannya sejenak, lalu menyalakannya lagi, memilih mode center. Cahaya putih terang itu membelah kegelapan gudang. Tapi entah kenapa malah membuat bayangan di sudut-sudut ruangan tampak lebih hidup dan mengancam. Aku berdiri di tepi lubang menganga itu. Bau anyir dan desinfektan kini terasa lebih kuat, membuat perutku mual. Sambil menahan napas, aku mengarahkan cahaya senter ke bawah. Yang pertama kulihat adalah anak-anak tangga kayu yang tampak tua tapi kokoh, menurun ke dalam kegelapan. Aku tidak bisa melihat dasar ruangan itu dari atas sini. Dinding di sekitar tangga terbuat dari beton yang dicat abu-abu gelap. Tidak ada apa-apa. Tidak ada ular, tidak ada mayat yang tergeletak, tidak ada monster yang menunggu. Hanya sebuah ruang bawah tanah biasa. Lihat, tidak ada apa-apa. Bisik bagian logis dari otakku. Pak Hasan hanya pria tua yang penakut. Tapi instingku menjerit. Jangan turun. Pergi sekarang. Lari. Aku mengabaikan jeritan itu. Didorong oleh campuran keras kepala dan kebutuhan untuk membuktikan bahwa ketakutanku tidak beralasan, aku duduk di tepi lubang, memutar tubuhku, dan menjejakkan kakiku di anak tangga pertama. Kayu itu terasa dingin di bawah telapak kakiku. Aku berhenti sejenak, mendengarkan. Hanya ada suara napasku sendiri yang terengah-engah dan detak jantungku yang menggema di telinga. Lalu aku mulai turun. 1 anak tangga. 2 anak tangga. Semakin dalam aku turun, semakin pekat hawa dingin itu menusuk kulitku. Bau kimia itu juga semakin tajam. Aku mulai bisa melihat lantai ruangan itu. Lantai beton yang dipoles halus, bersih secara klinis. Tidak ada noda, tidak ada darah, tidak ada apapun yang mengerikan. Aku hampir sampai di anak tangga terakhir ketika kakiku menyenggol sesuatu yang tergeletak di sana.
Benda itu mengeluarkan bunyi denting pelan saat jatuh ke lantai. Aku mengarahkan senterku ke benda itu. Sebuah linggis kecil. Milik Pak Hasan. Sepertinya terjatuh saat ia panik tadi. Aku membiarkannya tergeletak. Akhirnya, kakiku menapak di lantai beton yang dingin. Aku berdiri di tengah ruangan, memutar tubuhku perlahan sambil menyapukan cahaya senter ke seluruh penjuru. Ruangan ini tidak besar, mungkin sekitar 4 kali 4 meter. Langit-langitnya tidak terlalu tinggi, aku bahkan bisa menyentuhnya jika berjinjit. Dan yang paling aneh, dindingnya tidak seperti dinding ruang bawah tanah pada umumnya yang lembab dan berjamur. Dinding ini dilapisi dengan panel-panel tebal berwarna abu-abu, mirip seperti yang kulihat di studio rekaman. Peredam suara. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat. Kenapa ruang bawah tanah membutuhkan peredam suara? Di satu sisi ruangan, ada sebuah meja kerja panjang yang terbuat dari baja tahan karat, seperti meja operasi di rumah sakit. Di atasnya, berbagai macam benda tersusun rapi. Ada gulungan besar plastik bening, beberapa rol lakban tebal, sarung tangan lateks dalam kotaknya, dan botol-botol cairan pembersih dengan label bahan kimia yang tidak kumengerti. Semuanya bersih, teratur, dan efisien. Di sisi lain, ada sebuah kursi kayu sederhana yang berdiri sendirian di tengah dinding. Tepat di atas kursi itu, terpasang sebuah cincin logam besar di dinding beton. Tidak ada yang ilegal di sini, tidak ada yang secara eksplisit menunjukkan kejahatan. Tapi keseluruhan suasana tempat ini terasa salah. Terlalu steril, terlalu terorganisir, terlalu sunyi. Ini bukan ruang kerja biasa. Ini adalah tempat yang dirancang untuk sebuah tujuan. Sebuah tujuan yang mengerikan. Aku berjalan mendekati meja baja itu, cahaya senterku menari-nari di atas permukaannya yang mengilap. Di ujung meja, ada sebuah kotak kayu berukir yang tampak sangat tua, kontras dengan semua peralatan modern di sekitarnya. Kotak itu tidak besar, mungkin seukuran kotak sepatu. Tidak dikunci. Dengan tangan yang kini mulai gemetar hebat, aku mengangkat tutupnya yang berat. Di dalamnya, dilapisi kain beledu hitam yang sudah usang, terbaring koleksi benda-benda yang aneh. Aku mengarahkan senterku lebih dekat. Ada sebuah SIM dengan foto seorang wanita muda berambut pirang yang tersenyum ke arah kamera. Namanya Amanda Sari. Di sebelahnya, ada sebuah anting mutiara yang indah, tapi hanya sebelah. Ada juga beberapa ponsel model lama yang layarnya sudah retak. Sebuah jam tangan pria yang kacanya pecah dan jarumnya berhenti di angka pukul 7.15, dan sebuah gantungan kunci berbentuk menara Eiffel. Benda-benda ini tidak saling berhubungan. Mereka seperti barang-barang acak yang mungkin kau temukan di laci barang hilang. Tapi karena mereka diletakkan dengan begitu rapi di atas beledu hitam ini, seperti spesimen di museum, membuatku merinding. Ini bukan koleksi barang hilang. Ini adalah koleksi trofi. Kenang-kenangan yang diambil dari seseorang. Pandanganku terpaku pada satu benda terakhir di dalam kotak itu. Sebuah kalung perak sederhana dengan liontin berbentuk hati. Desainnya sangat umum, tapi ada sesuatu yang terasa familiar. Aku mengambilnya. Logamnya terasa dingin di kulitku. Aku teringat pernah melihat kalung seperti ini. Di mana? Lalu aku ingat. Sebuah berita di televisi beberapa bulan yang lalu. Tentang seorang mahasiswi yang hilang dalam perjalanan pulang dari kampusnya. Ibunya diwawancarai, menangis sambil menunjukkan foto putrinya. Di foto itu, sang putri mengenakan kalung yang sama persis. Berita itu menjadi berita utama selama berminggu-minggu, sebelum akhirnya menghilang, digantikan oleh berita-berita baru. Kasusnya tidak pernah terpecahkan. Gadis itu lenyap begitu saja. Aku membuka liontin hati itu dengan ibu jariku yang gemetar. Di dalamnya, ada 2 slot foto kecil. Di satu sisi, ada foto seorang wanita parubaya yang tersenyum hangat, mungkin ibunya. Di sisi lain, ada foto gadis itu sendiri, tersenyum ceria dengan kawat gigi yang berkilauan. Wajah yang sama dengan yang kulihat di televisi. Wajah yang sama dengan yang kini menatapku dari dalam liontin, seolah bertanya kenapa aku ada di sini, di ruang bawah tanah ini, memegang sisa-sisa terakhir dari hidupnya. Kekuatan di kakiku lenyap seketika. Aku jatuh berlutut di lantai beton yang dingin, liontin itu terlepas dari genggamanku dan jatuh dengan bunyi denting yang terdengar begitu keras di ruangan yang sunyi ini. Suara napasku sendiri terdengar seperti isak tangis yang tertahan. Penjelasan rasional yang coba kubangun di otakku hancur berkeping-keping. Ini bukan sarang ular. Ini bukan kebocoran gas. Ini adalah sesuatu yang jauh, jauh lebih buruk. Aku berada di dalam sebuah makam. Sebuah museum pribadi milik seorang monster. Dan monster itu akan segera pulang. Waktu seolah kehilangan artinya di dalam kungkungan beton ini. Aku tidak tahu sudah berapa lama aku berlutut di lantai,
menatap kosong keliontin perak yang tergeletak di depanku. Setiap tarikan napas terasa sakit, seolah udara dingin di ruangan ini mengandung serpihan kaca. Pikiranku kosong, lumpuh oleh kengerian dari penemuan yang baru saja kubuat. Bagian dari diriku ingin menyangkalnya, ingin berteriak bahwa ini semua hanya mimpi buruk yang aneh. Tapi bau anyir dan desinfektan yang menusuk hidung, dinginnya lantai beton yang merambat melalui celana jeansku, dan beratnya keheningan di sekitar adalah bukti bahwa ini semua nyata. Sangat nyata. Perlahan, sangat perlahan, mati rasa yang melumpuhkanku mulai digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tajam dan lebih berbahaya, adrenalin. Aku tidak bisa mati di sini. Aku tidak bisa hanya duduk dan menunggu monster itu kembali untuk menjadikanku koleksi berikutnya. Aku harus keluar dari sini. Aku harus lari. Dengan susah payah, aku memaksa tubuhku untuk berdiri. Kakiku terasa seperti jeli, tapi aku bersandar ke meja baja yang dingin untuk menopang diriku. Aku harus berpikir. Apa yang harus kulakukan? Menelepon polisi? Apa yang akan kukatakan? Suami saya seorang pembunuh. Tolong datang ke rumah saya. Mereka akan menganggapku gila atau sedang bertengkar hebat dengan suamiku. Aku butuh bukti. Bukti yang tidak bisa disangkal. Mataku menyapu seluruh ruangan sekali lagi, kali ini dengan tujuan yang berbeda. Aku bukan lagi korban yang ketakutan, aku adalah seorang penyintas yang sedang mencari senjata, mencari jalan keluar. Cahaya senterku menyorot ke sudut ruangan, melewati kursi kayu dan cincin logam di dinding. Dan di sanalah aku melihatnya. Sesuatu yang tadi kulewatkan. Sebuah lemari arsip dari baja, berwarna abu-abu kusam, yang berdiri tegak seperti batu nisan di sudut yang paling gelap. Ukurannya tidak besar, hanya memiliki 2 laci. Tapi keberadaannya di tempat seperti ini terasa sangat tidak pada tempatnya. Untuk apa ada lemari arsip di ruang bawah tanah yang steril ini? Dengan langkah yang masih goyah, aku menghampirinya. Laci teratas terkunci. Aku menariknya sekuat tenaga, tapi tidak bergerak sedikit pun. Aku mencoba laci di bawahnya, sama saja. Terkunci rapat. Frustrasi dan keputusasaan mulai membakarku. Apapun yang ada di dalam lemari ini, pastilah sangat penting. Cukup penting untuk dikunci. Aku teringat pada linggis kecil milik Pak Hasan. Aku bergegas mengambilnya dari dekat tangga. Benda itu terasa berat dan dingin di tanganku. Sebuah alat kerja sederhana yang kini akan menjadi alat untuk membongkar kebenaran. Aku menyelipkan ujung linggis yang pipih ke celah di antara laci atas dan kerangka lemari. Aku menggunakan seluruh berat badanku untuk menekan ujung lainnya ke bawah. Terdengar suara logam yang melengking protes. Aku menekan lebih keras. Otot-otot lenganku terasa tegang hingga ke batasnya. Keringat dingin mulai membasahi keningku. Dengan satu hentakan terakhir yang disertai geraman putus asa, terdengar suara krak yang memekakan telinga. Mekanisme kuncinya patah. Laci itu menjeblak terbuka beberapa senti. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu dengan hati-hati menarik laci itu hingga terbuka sepenuhnya. Isinya membuat darahku terasa membeku. Di dalamnya, tersusun dengan kerapian yang sama mengerikannya dengan benda-benda di dalam kotak kayu, ada puluhan map berwarna krem. Masing-masing diberi label dengan tulisan tangan yang sangat kukenali. Tulisan tangan Renal. Rapi, miring ke kanan, dengan huruf T yang disilang tinggi. Tulisan yang sama yang selalu ia gunakan untuk menulis kartu ucapan ulang tahun untukku. Setiap label terdiri dari sebuah nama dan serangkaian tanggal. Aku menarik map paling atas. Labelnya bertuliskan Amanda Sari. Pengamatan, 1 Juni 2024, 14 Juni 2024. Eksekusi, 15 Juni 2024. Tanganku gemetar begitu hebat hingga aku nyaris tidak bisa membuka map itu. Aku memaksakan diri. Lembar pertama adalah foto close-up wajah Amanda yang tersenyum. Sepertinya diambil dari media sosialnya. Di bawahnya, ada biodata lengkap, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, nama orang tua, bahkan akun Instagram dan Facebooknya. Semua informasi pribadi yang bisa dikumpulkan seseorang. Lembar kedua lebih mengerikan. Sebuah jadwal harian yang ditulis dengan sangat rinci. Jam berapa dia bangun, rute mana yang dia ambil untuk pergi ke kampus, di kafe mana dia biasa minum kopi, siapa saja teman-temannya. Ada foto-foto yang diambil dari kejauhan, menunjukkan Amanda sedang berjalan, tertawa bersama teman-temannya, atau menunggu bus. Dia sedang diintai. Setiap gerakannya diawasi. Dia adalah mangsa yang tidak sadar sedang diburu oleh predatornya. Aku tidak sanggup melihat lembar ketiga, tapi aku tahu aku harus. Aku membalik halamannya. Lembar ini hanya berisi satu lembar foto ukuran A4. Foto Amanda. Di sini. Di ruangan ini,
Ia terduduk di kursi kayu itu, pergelangan tangan dan kakinya terikat ke kursi. Mulutnya disumpal dengan lakban abu-abu. Matanya. Aku tidak akan pernah bisa melupakan matanya. Mata itu membelalak lebar, dipenuhi oleh jenis kengerian yang tak terbayangkan, air mata mengalir deras di pipinya. Itu adalah foto terakhir dari hidupnya. Aku membanting map itu ke lantai. Perutku bergejolak hebat. Aku berlari ke sudut ruangan dan muntah, mengeluarkan isi perutku yang sedikit. Rasa asam dan pahit memenuhi mulutku. Jadi ini tujuan ruangan ini. Ini adalah panggungnya. Tempat di mana fantasi tergelap Renal menjadi kenyataan. Dia tidak hanya membunuh. Dia menikmati prosesnya. Dia merencanakannya, mempelajarinya, dan mendokumentasikannya seolah-olah itu adalah sebuah proyek ilmiah. Aku membuka laci kedua. Isinya sama, lebih banyak map. Lebih banyak nama. Lebih banyak kehidupan yang dihancurkan. Pria, wanita, dari berbagai usia. Beberapa nama terasa familiar, mungkin pernah kudengar sekilas dari berita orang hilang. Selama ini, aku hidup bersama seorang pembunuh berantai. Aku berbagi tempat tidur dengannya. Aku mencintainya. Aku membiarkan tangannya yang telah melakukan kekejian tak terhingga ini menyentuhku, memelukku, dan membelai rambutku. Kebenaran itu begitu mengerikan, begitu besar, hingga aku merasa diriku sendiri ikut hancur di dalamnya. Di bagian paling belakang laci kedua, ada sebuah map yang berbeda. Warnanya merah tua. Tidak ada nama di labelnya. Hanya sebuah tanda tanya besar yang ditulis dengan spidol hitam. Jantungku berdebar kencang saat aku menariknya keluar. Dengan firasat yang paling buruk, aku membukanya. Di dalamnya hanya ada satu lembar foto. Foto diriku. Foto itu sepertinya diambil beberapa minggu yang lalu, saat aku sedang tertidur di sofa ruang tamu. Wajahku tampak damai, tidak menyadari apapun. Di bawah foto itu, hanya ada satu kata yang tertulis dengan tulisan tangan Renal yang rapi. Selanjutnya. Foto itu terasa membakar tanganku, sebuah kutukan yang dicetak di atas kertas glossy. Wajahku yang sedang tertidur, damai, dan rentan. Diambil tanpa sepengetahuanku di tempat yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagiku. Dan di bawahnya, kata itu. Selanjutnya. Bukan sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan. Sebuah kepastian. Aku adalah bab terakhir dalam buku kematian yang ditulis oleh suamiku sendiri. Untuk sesaat, aku tidak bisa bernapas. Udara di dalam ruang bawah tanah yang dingin terasa terlalu berat untuk ditarik ke dalam paru-paruku. Ruangan itu mulai berputar, cahaya senter di tanganku bergetar hebat, menciptakan bayangan-bayangan liar yang menari-nari di dinding beton. Aku adalah mangsa berikutnya. Seluruh hidupku bersamanya. Setiap tawa, setiap pelukan, setiap kata cinta, semuanya adalah sebuah pendahuluan yang panjang dan rumit untuk momen ini. Momen di mana aku menemukan takdirku di dalam sebuah map berwarna merah darah. Aku terhuyung mundur dan punggungku menabrak dinding yang dingin dan padat. Rasa kaget itu memberiku sedikit kekuatan. Aku tidak akan pingsan. Aku tidak akan berteriak. Jika aku melakukan itu, aku akan mati di sini. Itulah yang dia inginkan. Dia pasti sudah membayangkan reaksiku saat aku menemukan ini. Mungkin dia bahkan sudah merencanakan penemuan ini sebagai bagian dari permainannya yang sakit. Dia ingin melihatku hancur, putus asa, dan lumpuh oleh rasa takut. Dan di tengah badai kepanikan itu, sebuah perasaan baru mulai muncul. Kecil pada awalnya, seperti bara api di tengah abu, lalu perlahan tumbuh menjadi kobaran api yang membakar. Kemarahan. Kemarahan yang begitu murni dan panas, hingga menyingkirkan semua rasa takut. Marah pada Renal karena pengkhianatannya. Marah pada diriku sendiri karena begitu buta selama ini. Dia tidak akan mendapat kepuasan dengan melihatku hancur. Dia tidak akan menjadikanku trofi berikutnya dalam koleksinya yang menjijikan. Aku tidak akan berakhir sebagai sebuah nama di map arsip. Aku memaksa diriku untuk berdiri tegak. Aku harus mengenali musuhku. Aku harus memahami cara kerja otak iblis yang bersembunyi di balik wajah tampan suamiku. Aku berbalik kembali ke lemari arsip itu. Dengan tangan yang kini lebih mantap, aku mulai memeriksa map-map itu satu persatu, bukan lagi sebagai korban yang ngeri, tetapi sebagai seorang ahli strategi yang sedang mempelajari lawannya. Aku membuka sebuah map dengan label, Baskoro Wijoyo. Tanggal eksekusinya sekitar 2 tahun yang lalu. Berbeda dengan Amanda, Baskoro adalah seorang pria berusia 40-an, seorang konsultan keuangan yang baru pindah ke kota kami. Renal telah menguntitnya selama 3 minggu. Catatannya sangat detail. Subjek memiliki kebiasaan jogging sendirian setiap pukul 5 pagi di taman kota. Rute selalu sama. Tidak memiliki kerabat dekat di kota ini,
membuatnya menjadi target berisiko rendah. Di lembar berikutnya, Renal telah menulis analisis psikologis yang mengerikan. Subjek tampak kesepian. Mudah percaya pada orang yang menunjukkan keramahan. Titik lemah, kebutuhan akan validasi. Aku bisa membayangkan dengan jelas bagaimana Renal melakukannya. Mungkin dia, tidak sengaja, bertemu Baskoro di taman. Menyapanya dengan senyum karismatiknya, menawarkan persahabatan kepada seorang pria yang kesepian. Dia akan menjadi teman baiknya, mungkin satu-satunya temannya di kota baru ini, sebelum akhirnya membawanya ke tempat ini dan mengakhiri hidupnya. Aku terus membaca. Setiap map adalah sebuah cerita tragedi yang direncanakan dengan sempurna. Seorang pustakawan muda yang pemalu. Seorang salesman keliling yang jarang pulang. Seorang seniman yang hidup menyendiri. Polanya jelas. Renal memilih orang-orang yang keberadaannya tidak akan terlalu dirindukan, orang-orang yang jika menghilang, hanya akan menjadi statistik tanpa wajah di berita lokal. Orang-orang seperti aku. Seorang penerjemah lepas yang bekerja dari rumah, yang keluarganya tinggal di kota lain, yang lingkaran pertemanannya kecil. Aku bukan hanya targetnya, aku adalah mahakaryanya. Mangsa sempurna yang dia pelihara dan isolasi selama 5 tahun. Setiap kenangan indah yang kumiliki bersamanya kini membusuk di dalam benakku, berubah menjadi racun. Aku teringat saat dia bersikeras agar aku berhenti dari pekerjaan kantorku dulu. Aku ingin kamu aman di rumah, sayang, katanya waktu itu. Di luar sana terlalu keras. Biar aku yang melindungimu. Itu bukan perlindungan. Itu adalah isolasi. Aku teringat saat dia memasang sistem keamanan canggih di seluruh rumah. Untuk menjauhkan orang jahat, katanya. Kebohongan. Sistem itu dipasang untuk memastikan mangsanya tidak bisa kabur. Setiap detail kecil dalam hidup kami adalah bagian dari rencananya. Cara dia, lupa, memperbaiki interkom di gerbang. Memaksaku untuk selalu berjalan ke depan untuk membukakan pintu bagi tamu, memberinya waktu untuk melihat siapa yang datang. Cara dia selalu, khawatir, jika aku pergi sendirian terlalu malam, yang sebenarnya adalah cara untuk mengontrol gerak-gerikku. Aku bukan istrinya. Aku adalah spesimen dalam kandang emas yang indah, menunggu waktu untuk dipajang di museumnya. Aku kembali ke meja baja itu, mencari lebih banyak petunjuk, lebih banyak jawaban. Tanganku meraba-raba di bawah meja dan merasakan ada sesuatu yang longgar. Sebuah panel kecil yang tersembunyi. Aku menariknya dan menemukan sebuah laci rahasia yang dangkal. Di dalamnya, hanya ada satu benda. Sebuah buku catatan kecil bersampul kulit hitam yang sudah usang. Buku ini berbeda dari map-map arsip yang modern dan rapi. Kertasnya sudah menguning dan tintanya sedikit pudar. Ini adalah jurnal lamanya. Aku membukanya. Entri pertama bertanggal 15 tahun yang lalu, jauh sebelum aku mengenalnya. Renal pasti masih sangat muda saat itu. Tulisan tangannya sedikit berbeda, belum serapi sekarang, tapi kekejian di dalamnya sudah matang. Jurnal itu berisi daftar nama-nama pertamanya. Korban-korban yang tidak terdokumentasi di lemari arsip. Mungkin ini adalah masa-masa latihannya. Hewan-hewan kecil. Lalu tunawisma. Orang-orang yang bahkan tidak pernah dilaporkan hilang. Dia telah melakukan ini sejak lama. Ini bukan kelainan yang baru muncul. Ini adalah jati dirinya. Aku membalik ke halaman terakhir. Ada sebuah entry pendek yang baru ditulis beberapa minggu yang lalu. Persiapan untuk Kirani hampir selesai. Dia adalah yang paling istimewa. Sempurna. Aku telah membangun dunianya, dan sekarang saatnya aku mengakhirinya. Dia tidak akan menduga apapun. Dia mencintaiku. Dia mempercayaiku. Dan kepercayaan adalah senjata terhebatku. Ini akan menjadi karya terbaikku. Aku menutup buku itu dengan bunyi debaman pelan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi harapan bahwa ada sisi baik dari dirinya yang bisa diselamatkan. Pria yang kucintai tidak pernah benar-benar ada. Dia hanyalah sebuah topeng, sebuah karakter yang diciptakan oleh monster di baliknya untuk memikat mangsanya. Dan sekarang, topeng itu akan segera dilepas. Aku menatap jam di ponselku. Waktuku semakin menipis. Aku tidak bisa hanya diam di sini dan menunggu takdirku. Aku harus menulis ulang akhir dari ceritanya. Adrenalin yang dingin dan jernih kini mengalir deras di dalam tubuhku, menyingkirkan sisa-sisa kepanikan. Aku tidak punya waktu untuk berduka atas hancurnya hidupku. Berduka adalah kemewahan bagi mereka yang punya hari esok. Saat ini, aku hanya punya beberapa jam. Pikiranku bekerja dengan cepat, memilah-milah pilihan yang kumiliki. Pilihan pertama, lari. Aku bisa saja naik ke atas, meraih kunci mobilku, dan pergi sejauh mungkin. Tapi kemana? Renal adalah seorang perencana yang teliti.
Dia pasti sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Mungkin dia memasang pelacak di mobilku, di ponselku, atau bahkan di tasku. Dia adalah seorang pemburu. Dia akan menikmati pengejaran itu, dan pada akhirnya, dia akan menemukanku. Lari bukanlah pilihan. Pilihan kedua, menelepon polisi sekarang. Tapi apa yang akan kukatakan pada operator di seberang sana? Suami saya seorang pembunuh berantai, tapi saya tidak bisa menjelaskannya sekarang. Tolong kirim pasukan ke rumah saya. Mereka akan menanyakan pertanyaan, meminta bukti. Waktu yang kuhabiskan untuk meyakinkan mereka adalah waktu yang membawa Renal semakin dekat ke pintu depan. Jika polisi datang dan tidak menemukan apa-apa, Renal akan tahu aku berkhianat. Dan saat polisi pergi, aku akan benar-benar sendirian bersamanya. Risiko itu terlalu besar. Hanya ada satu pilihan tersisa. Aku harus menjebaknya. Aku harus mengumpulkan bukti yang tak terbantahkan, mengirimkannya ke tempat yang aman, dan memastikan bahwa saat Renal tiba, dia akan berjalan masuk ke dalam perangkap yang sempurna. Aku mulai bergerak dengan tujuan yang jelas. Pertama, bukti. Aku kembali ke lemari arsip yang sudah kubongkar. Aku tidak bisa membawa semuanya. Aku butuh sesuatu yang ringkas tapi kuat. Aku mengambil map Amanda Sari. Kasusnya cukup baru dan sempat ramai diberitakan. Polisi akan bisa menghubungkan bukti ini dengan kasus yang sudah ada dengan cepat. Aku menyelipkan map tipis itu di bagian belakang celana jeansku, di bawah kaos panjang yang kukenakan. Terasa tidak nyaman, tapi tersembunyi dengan baik. Selanjutnya, bukti digital. Aku mengeluarkan ponselku. Dengan tangan yang kini terasa mantap, aku mulai memotret segalanya. Aku memotret setiap halaman dari jurnal kulit hitam milik Renal. Aku memotret laci-laci lemari arsip yang terbuka, menunjukkan tumpukan map di dalamnya. Aku memotret kotak trofi, menyorot setiap benda di dalamnya. Aku memotret kursi kayu dengan cincin logam di atasnya. Dan yang terakhir, aku memotret map merah dengan fotoku di dalamnya. Setiap suara klik dari kamera ponselku terasa seperti dentuman palu hakim. Satu persatu memaku peti mati untuk Renal. Sekarang, bagaimana cara mengirimkan bukti ini? Aku tidak bisa menyimpannya di ponselku. Itu adalah hal pertama yang akan dia periksa. Aku butuh tempat penyimpanan digital yang aman. Lalu aku teringat. Sebuah alamat email lama yang sudah bertahun-tahun tidak kugunakan, dibuat dengan nama samaran saat aku masih kuliah. Aku ragu sejenak, mencoba mengingat kata sandinya. Syukurlah, kata sandi itu muncul di benakku. Aku membuka aplikasi email, masuk ke akun lamaku. Sinyal di ruang bawah tanah ini sangat lemah. Hanya satu bar. Aku melampirkan semua foto yang baru saja kuambil. Puluhan foto. Proses pengunggahan dimulai, dan bar kemajuan di layar bergerak dengan sangat lambat. Setiap persen terasa seperti 1 jam. Aku menatap bar itu dengan cemas, setiap detik terasa berharga. 5%. 10%. Jantungku berdebar mengikuti pergerakan bar itu. Sambil menunggu, aku harus menyiapkan jaring pengaman terakhir. Aku membuka aplikasi pesan dan mengetik sebuah pesan untuk Hana, sahabat terbaikku sejak SMA. Aku harus membuatnya terdengar normal. Tidak boleh ada kepanikan dalam kata-kataku. Han, lagi iseng buka-buka album lama. Ingat anjing pertamaku si Chico? Jadi kangen. Kalau aku nggak balas chat sampai besok pagi, coba buka email lamaku yang ini ya. Aku mengetikkan alamat email cadanganku. Passwordnya nama dia, huruf kecil semua. Ada beberapa naskah terjemahan lama di sana yang mungkin bisa kamu pakai. Pesan itu sempurna. Cukup aneh untuk membuat Hana curiga jika aku benar-benar tidak membalas pesannya, tapi cukup normal untuk tidak menimbulkan alarm jika Renal kebetulan membacanya. Aku menekan tombol kirim. Pesan terkirim. 1 jaring pengaman telah terpasang. Aku kembali menatap layar email. 70%. Ayolah. Lebih cepat. Tiba-tiba, ponsel di tanganku bergetar hebat. Sebuah panggilan masuk. Di layar, nama, suamiku sayang, terpampang dengan jelas. Di samping foto kami berdua yang sedang tersenyum bahagia di puncak gunung saat liburan terakhir kami. Foto itu terasa seperti sebuah ejekan. Aku menatap nama itu selama beberapa detik, ragu untuk menjawab. Tapi jika aku tidak menjawab, dia akan curiga. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya perlahan, dan menekan ikon hijau. Halo, sayang. Suara ceria Renal langsung menyapaku, begitu hangat dan penuh cinta. Suara yang sama yang selalu membuatku merasa aman. Kini, suara itu membuat perutku mual. Hai, Ren, jawabku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku terdengar normal. Kukira kamu sedang sibuk. Memang,
Tapi aku selalu punya waktu untukmu, katanya. Bagaimana harimu? Semua baik-baik saja di rumah? Pertanyaan itu terasa seperti jebakan. Apakah dia tahu? Baik-baik, jawabku. Hanya sedikit membosankan tanpamu. Aku sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan. Anak rajin, pujinya. Terdengar suara bising lalu lintas di latar belakang. Dia benar-benar sedang di jalan. Aku hanya ingin memberimu kabar bagus. Proyekku selesai lebih cepat dari jadwal. Aku tidak perlu menginap 3 hari. Jantungku berhenti berdetak. Aku sudah di jalan pulang. Lanjutnya, suaranya penuh kegembiraan palsu. Sampai jumpa beberapa jam lagi, ya? Aku tidak sabar memelukmu. Oke, hati-hati di jalan. Hanya itu yang bisa keluar dari mulutku sebelum aku menutup telepon. Beberapa jam. Bukan besok. Malam ini, kepanikan yang tadi berhasil kutekan kini kembali mengancam. Aku melihat layar email. 95%. Ayolah. Akhirnya, notifikasi itu muncul. Email terkirim. Aku menghela napas lega. Aku segera menghapus semua foto dari galeri ponselku, lalu menghapus email terkirim dari akun cadanganku, dan keluar. Tidak ada jejak yang tertinggal. Kini aku harus naik ke atas. Aku harus mengembalikan semuanya seperti semula. Aku harus membersihkan jejak kakiku, mengunci kembali pintu ini, dan menggeser rak itu. Aku harus menyambutnya dengan senyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku mengambil senter dan melakukan satu sapuan terakhir ke seluruh ruangan, memastikan tidak ada yang aneh. Cahaya senterku menyapu dinding, lantai, langit-langit. Dan saat itulah aku melihatnya. Di sudut ruangan yang paling gelap, di pertemuan antara dinding dan langit-langit, terselip sebuah benda kecil berwarna hitam. Sebuah kubah mungil, tidak lebih besar dari uang koin, dengan sebuah titik kecil yang berkilauan di tengahnya. Sebuah lensa kamera. Dari posisinya, kamera itu memiliki pandangan sempurna ke seluruh ruangan, terutama ke arah lemari arsip yang baru saja kubongkar. Rasa dingin yang menusuk menjalari seluruh tubuhku, lebih dingin dari hawa di ruang bawah tanah ini. Sebuah pertanyaan mengerikan terbentuk di benakku. Apakah Renal menelepon karena perjalanannya memang selesai lebih cepat? Atau dia menelepon karena dia baru saja mendapat notifikasi di ponselnya bahwa ada pergerakan di dalam museum pribadinya? Apakah dia sudah tahu? Apakah dia sudah mengawasiku sejak awal? Permainan kucing dan tikus ini ternyata sudah dimulai jauh sebelum aku menyadarinya. Dan aku adalah tikus yang baru saja menyadari bahwa seluruh labirin ini adalah sebuah perangkap. Penemuan kamera itu mengubah segalanya. Setiap detik yang kuhabiskan di ruang bawah tanah ini, setiap map yang kubuka, setiap foto yang kuambil, semuanya telah disaksikan. Renal tidak hanya akan pulang, dia pulang dengan kesadaran penuh bahwa aku telah memasuki wilayah terlarangnya. Dia tahu aku tahu. Teleponnya yang terdengar ceria tadi bukanlah panggilan rindu dari seorang suami, melainkan sebuah peringatan terselubung dari seorang predator kepada mangsanya. Dia memberitahuku bahwa dia akan datang, memberiku ilusi waktu, mungkin untuk menikmati kepanikanku dari kejauhan. Rasa takutku kini bermutasi menjadi sesuatu yang berbeda, sebuah fokus yang tajam dan dingin. Aku tidak lagi punya ruang untuk kesalahan. Setiap langkah, setiap keputusan, harus diperhitungkan. Permainan ini bukan lagi tentang menjebaknya, tetapi tentang siapa yang akan bertahan hidup malam ini. Tugas pertamaku adalah menghilangkan bukti bahwa aku pernah berada di sini. Aku harus membuat ruangan ini kembali persis seperti saat aku menemukannya. Dengan hati-hati, aku menutup laci-laci lemari arsip. Laci teratas yang kucungkil paksa tidak bisa tertutup rapat, menyisakan celah kecil yang menganga seperti luka. Itu adalah kesalahan pertamaku, sebuah jejak yang tidak bisa kuhapus. Aku hanya bisa berharap dalam kegelapan, dia tidak akan langsung menyadarinya. Aku berjalan kembali ke tangga, mengambil linggis kecil milik Pak Hasan. Aku tidak bisa meninggalkannya di sini. Benda itu adalah bukti kehadiran orang lain. Aku harus menyingkirkannya. Aku juga mengambil liontin berbentuk hati milik Amanda Sari, yang masih tergeletak di lantai. Aku tidak tega membiarkannya di tempat terkutuk ini. Aku memasukkan liontin dan linggis itu ke dalam saku jaket yang kusambar dari ruang tamu tadi. Sebelum naik, aku berhenti. Aku menatap langsung ke arah lensa kamera yang tersembunyi. Aku tidak tahu apakah dia sedang menontonku saat ini juga atau tidak. Tapi aku harus bertindak. Aku harus menunjukkan padanya karakter yang ingin dia lihat. Aku membiarkan ekspresi bingung dan sedikit takut muncul di wajahku, seolah-olah aku hanya seorang istri penasaran yang tidak sengaja menemukan ruang bawah tanah suaminya, melihat-lihat sebentar, dan tidak menemukan sesuatu yang berarti selain tumpukan barang tua. Aku mengangkat bahu dengan acuh tak acuh,
lalu mulai menaiki tangga seolah-olah aku sedikit kecewa karena tidak menemukan harta karun terpendam. Ini adalah pertunjukan seumur hidupku, dan penontonnya hanya satu orang. Begitu sampai di atas, aku menutup pintu lubang yang berat itu dengan sekuat tenaga. Bunyi debamnya terasa final. Aku menggeser rak kayu kembali ke posisinya semula, memastikan posisinya menutupi semua goresan di lantai semen. Aku menaburkan sedikit debu dan serpihan kayu di sekitarnya agar terlihat alami, seolah tidak pernah dipindahkan selama bertahun-tahun. Kemudian, aku bergegas keluar dari gudang, mengunci pintunya dengan gembok baja modern itu, dan meletakkan kuncinya kembali persis di bawah batu bata yang longgar. Aku kembali ke dapur. Genangan air sudah banyak surut, hanya menyisakan lantai yang basah dan bau yang tidak sedap. Aku harus membuat alasan yang masuk akal untuk kekacauan ini. Pipa yang pecah. Sempurna. Itu adalah alasan yang nyata dan bisa diverifikasi. Renal akan melihat dapur yang berantakan dan berpikir bahwa itulah satu-satunya drama yang terjadi hari ini. Aku mengambil lap dan ember, mulai membersihkan lantai seadanya. Bukan untuk membuatnya benar-benar bersih, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa aku sudah berusaha menanganinya. Saat sedang mengepel, aku memikirkan Pak Hasan. Dia adalah satu-satunya saksi lain. Renal tahu tentang dia. Dia bilang sudah menenangkannya. Apa artinya itu? Apakah Pak Hasan sudah tewas? Atau hanya diancam? Aku berdoa dalam hati semoga Pak Hasan cukup pintar untuk pergi sejauh mungkin dan tidak pernah menoleh ke belakang. Nasibnya kini terkait dengan nasibku. Setelah dapur terlihat cukup berantakan karena panik, aku harus mempersiapkan diriku. Aku pergi ke kamar mandi, membasuh wajahku yang pucat dengan air dingin. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Mata itu, mata yang sama dengan yang ada di foto dalam map merah, kini menatapku kembali dengan ketajaman yang baru. Tidak ada lagi kepolosan di sana. Aku harus terlihat normal. Aku mengganti kausku yang sedikit kotor dengan sweater rajut yang nyaman, salah satu hadiah dari Renal. Aku menyisir rambutku dan mengikatnya dengan rapi. Aku bahkan mengoleskan sedikit pelembab bibir. Aku sedang bersiap untuk perang, dan ini adalah caraku mengenakan baju zirahku. Waktu berjalan terasa sangat lambat sekaligus sangat cepat. Setiap derit di rumah membuatku terlonjak. Setiap bayangan di sudut mata membuat jantungku berdebar. Aku duduk di sofa ruang tamu, mengambil sebuah buku, dan berpura-pura membaca. Kata-kata di halaman itu kabur, tidak berarti apa-apa. Seluruh indraku terfokus pada satu hal, suara mobil yang akan memasuki halaman. 1 jam berlalu. Lalu 1 jam setengah. Langit di luar jendela mulai berubah warna dari biru menjadi oranye keunguan. Senja datang, dan bersamanya, kegelapan. Aku menyalakan lampu ruang tamu, cahayanya yang hangat terasa seperti sebuah kebohongan di tengah suasana yang begitu dingin dan mencekam. Dan kemudian, aku mendengarnya. Suara deru mesin mobil yang kukenal betul. Suara itu semakin dekat, lalu melambat, dan akhirnya berhenti tepat di depan rumah. Pintu mobil dibuka, lalu ditutup. Diikuti oleh serangkaian langkah kaki yang mantap di jalan, setapak menuju pintu depan. Langkah kaki suamiku. Aku memejamkan mata sejenak, mengambil satu tarikan napas terakhir yang dalam. Pertunjukan dimulai. Aku meletakkan buku di sampingku dan berjalan menuju pintu depan, memasang senyum lelah namun penuh kelegaan di wajahku. Sayang, kamu sudah peu. Kalimatku terputus saat aku membuka pintu. Renal tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri Pak Hasan. Wajah tukang ledeng itu pucat dan penuh lebam. Salah satu matanya bengkak hingga nyaris tertutup. Renal mencengkeram lengan atas Pak Hasan dengan erat, dan di tangannya yang lain, ia memegang linggis kecil yang tadi kusembunyikan di saku jaketku. Dia menemukannya. Renal tersenyum kepadaku. Senyum yang sama yang selalu ia berikan, tapi kini tidak ada lagi kehangatan di matanya. Hanya ada kilau dingin kemenangan seorang predator yang telah berhasil menyudutkan mangsanya. Sepertinya kita punya banyak hal yang harus dibicarakan, kata Renal dengan suara yang tenang dan mematikan. Tentang pipa yang bocor dan tentang tamu-tamu tak diundang. Dunia seakan runtuh di bawah kakiku. Semua rencana, semua persiapan, semua akting yang telah kulakukan, semuanya sia-sia. Aku telah gagal. Renal selangkah lebih maju dariku, seperti biasa. Dia tidak hanya tahu aku memasuki ruang bawah tanah, dia juga berhasil menangkap satu-satunya saksi mata dan menemukan satu-satunya bukti fisik yang coba kusembunyikan. Linggis kecil itu kini terasa seperti palu hakim yang telah mengetuk vonis matiku. Apa yang terjadi? Aku berhasil mengeluarkan suara, berusaha mempertahankan kepura-puraan terakhirku, meskipun aku tahu itu percuma. Renal tersenyum lebih lebar, senyum yang tidak pernah mencapai matanya.
Oh, tidak ada apa-apa, sayang. Aku hanya bertemu dengan teman barumu ini di jalan. Dia terlihat sangat bingung, sepertinya dia kehilangan sesuatu. Renal mengangkat linggis itu sedikit. Aku hanya membantunya menemukan barangnya kembali. Benar, kan, Pak Hasan? Pak Hasan tidak menjawab. Dia hanya menatap lantai dengan tatapan kosong. Tubuhnya gemetar di dalam cengkeraman Renal. Dia adalah pria yang hancur. Kengerian yang dilihatnya di ruang bawah tanah, ditambah dengan apapun yang telah dilakukan Renal padanya, telah merenggut seluruh semangatnya. Ayo, jangan berdiri di luar. Ajak temanmu masuk, kata Renal dengan nada memerintah yang lembut. Dia mendorong Pak Hasan masuk ke dalam rumah, lalu mengikutinya dan menutup pintu di belakang kami. Bunyi klik dari kunci yang diputar terasa seperti pintu sel penjara yang ditutup. Kami bertiga kini terperangkap di dalam surga kecilku yang telah berubah menjadi neraka. Renal melepaskan cengkeramannya, dan Pak Hasan nyaris jatuh ke lantai jika tidak bersandar ke dinding. Renal berjalan melewatiku, meletakkan kunci mobil dan linggis itu di atas meja konsol di lorong. Dia bergerak dengan santai, seolah ini adalah malam biasa saat dia pulang kerja. Dia melonggarkan dasinya dan membuka kancing teratas kemejanya. Rumah jadi sedikit berantakan, ya, komentarnya, melirik ke arah dapur yang masih basah. Pasti hari yang berat untukmu. Aku tidak bisa berkata-kata. Lidahku keluh, terikat oleh rasa takut. Dia berjalan mendekatiku, menghentikan langkahnya tepat di hadapanku. Dia menatapku dalam-dalam, mencari sesuatu di mataku. Aku berusaha sekuat tenaga untuk tidak memalingkan muka. Kamu tahu, Kirani, bisiknya, suaranya kini kehilangan semua kehangatan. Hal yang paling mengecewakan dari semua ini bukanlah karena kamu menemukan ruanganku. Aku selalu tahu suatu hari nanti rasa penasaranmu akan mengalahkan kepatuhanmu. Bukan. Hal yang paling mengecewakan adalah kamu mencoba membohongiku. Dia mengangkat tangannya dan membelai pipiku dengan lembut, gerakan yang dulu selalu membuatku meleleh. Kini, sentuhannya terasa seperti sentuhan es. Aku membangun dunia yang sempurna untukmu. Aku memberimu segalanya. Keamanan, kenyamanan, cinta. Yang kuminta sebagai balasannya hanyalah satu hal, kepercayaan. Dan kamu menghancurkannya. Siapa kamu sebenarnya, Renal? Akhirnya aku berhasil berbisik, pertanyaan yang telah menghantuiku selama berjam-jam. Topengnya benar-benar terlepas. Senyumnya lenyap, digantikan oleh ekspresi dingin dan datar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Itu adalah wajah aslinya. Wajah seorang monster. Aku adalah seorang seniman, Kirani. Dan orang-orang, mereka adalah kanvasku. Dia berhenti sejenak, seolah menikmati momen pengakuan ini. Aku adalah seorang kolektor. Aku mengoleksi momen. Momen terakhir dari kehidupan seseorang, saat semua kepura-puraan hilang dan yang tersisa hanyalah esensi murni dari keberadaan mereka. Itu adalah hal yang paling indah sekaligus paling jujur di dunia ini. Pengakuannya yang tenang dan puitis itu jauh lebih mengerikan daripada teriakan atau ancaman. Dia tidak merasa bersalah. Dia tidak merasa menyesal. Dia bangga dengan apa yang telah dilakukannya. Dia menganggap pembunuhan sebagai sebuah bentuk seni. Dan sekarang, lanjutnya, matanya beralih ke Pak Hasan yang masih gemetar di sudut ruangan. Kita punya masalah kecil. Ada penonton yang tidak diundang dalam pertunjukan kita. Dia melihat karyaku sebelum waktunya. Itu tidak sopan. Dia berjalan mendekati Pak Hasan. Tukang ledeng malang itu menyusut ketakutan, mencoba merapatkan dirinya ke dinding. Tolong, saya tidak akan bilang siapa-siapa. Isak Pak Hasan, suaranya pecah. Saya bersumpah. Saya akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Renal berjongkok di depan Pak Hasan, menyejajarkan matanya. Aku tahu kamu tidak akan bilang siapa-siapa, kata Renal dengan nada yang menenangkan, seolah sedang berbicara dengan anak kecil. Tentu saja aku percaya padamu. Lalu, dalam gerakan yang begitu cepat hingga aku nyaris tidak melihatnya, Renal mengambil sebuah patung perunggu kecil yang berat dari atas meja konsol dan menghantamkannya ke kepala Pak Hasan. Terdengar suara retakan yang mengerikan, diikuti oleh bunyi tubuh lemas yang jatuh ke lantai. Pak Hasan tergeletak diam, darah mulai merembes dari kepalanya, membentuk genangan gelap di atas lantai kayu yang mengilap. Aku menjerit, suara yang kutahan selama ini akhirnya keluar, melengking penuh horor. Renal berdiri dan berbalik menatapku, sama sekali tidak terpengaruh oleh apa yang baru saja dilakukannya. Ada setetes darah di pipinya. Lihat, katanya dengan tenang. Masalah sudah teratasi. Sekarang, tinggal kita berdua. Seperti seharusnya. Dia mulai berjalan ke arahku lagi, langkahnya perlahan dan penuh tujuan.
Kamu telah melihat koleksiku, Kirani. Kamu telah membaca jurnal-jurnalku. Kamu tahu rahasiaku. Itu artinya, kamu tidak bisa lagi menjadi penonton. Sudah saatnya kamu naik ke atas panggung dan menjadi bintang utamanya. Jeritan yang keluar dari tenggorokanku terasa asing, suara mentah dari seekor binatang yang terpojok. Suara itu menggema di rumah yang sunyi, memantul dari dinding yang sama yang telah menyaksikan begitu banyak tawa dan cinta palsu. Di lantai, tubuh Pak Hasan terbaring dalam keheningan yang abadi, menjadi bukti nyata dan brutal dari kegilaan yang selama ini hidup di sampingku. Renal menatapku, sama sekali tidak terganggu oleh jeritanku atau oleh mayat di antara kami. Di matanya, aku tidak melihat kemarahan atau kepanikan. Aku hanya melihat ketenangan seorang seniman yang baru saja menyelesaikan sebuah sketsa dan kini siap untuk memulai lukisan utamanya. Dia mengambil langkah pertama ke arahku, dan insting purbaku mengambil alih. Aku tidak lagi berpikir. Aku hanya bergerak. Aku berbalik dan berlari. Bukan ke arah pintu depan yang terkunci, tapi ke arah yang berlawanan, menuju jantung rumah kami, dapur. Aku bisa merasakan kehadirannya di belakangku, tidak terburu-buru, langkahnya mantap dan penuh percaya diri. Dia tidak sedang mengejarku, dia sedang menggiringku. Dia menikmati setiap detik dari terorku. Aku menerobos masuk ke dapur, mataku dengan liar memindai sekeliling, mencari senjata, mencari apapun. Pisau di blok kayu, terlalu berisiko. Dia lebih kuat dariku, dia bisa merebutnya dan menggunakannya untuk melawanku. Aku butuh sesuatu yang menciptakan kekacauan, sesuatu yang bisa memberiku waktu. Mataku tertuju pada kompor. Dengan tangan gemetar, aku memutar knob gas terbesar hingga maksimal dan menekan tombol pemantiknya. Api biru langsung menyala dengan suara, wus, yang keras. Aku meraih wajan teflon terdekat, membantingnya ke atas kompor, dan menyemprotkan minyak goreng ke atasnya. Renal muncul di ambang pintu dapur, bersandar dengan santai seolah sedang menonton sebuah pertunjukan. Pilihan yang menarik, komentarnya, suaranya terdengar geli. Makan malam terakhir? Aku tidak menjawab. Minyak di wajan mulai berdesis, lalu berasap. Aku meraih kantong tepung terigu dari lemari. Asap semakin tebal, memenuhi dapur dengan bau gosong yang menyengat. Aku berdoa agar alarm asap di langit-langit berbunyi. Benda kecil berwarna putih itu tetap diam. Sialan. Renal pasti sudah mematikannya sejak lama. Rencanaku gagal. Permainan yang bagus, tapi sudah selesai, kata Renal, mulai berjalan masuk ke dapur. Aku tidak punya pilihan lain. Aku melemparkan segenggam tepung ke arah wajan yang panas. Tepung itu langsung terbakar, menciptakan bola api kecil yang menyala sesaat. Renal terkesiap kaget dan mundur selangkah. Kesempatan itu, sepersekian detik itu, adalah semua yang kubutuhkan. Aku berlari melewatinya, keluar dari dapur, dan menuju tangga. Aku harus mencapai lantai atas. Di sana ada lebih banyak ruangan, lebih banyak tempat untuk bersembunyi, meskipun hanya untuk beberapa detik. Aku menaiki anak tangga dua sekaligus, jantungku terasa seperti akan meledak. Aku bisa mendengar langkah kakinya yang lebih berat di belakangku. Dia tidak lagi bermain-main. Aku mencapai puncak tangga dan berlari di sepanjang lorong. Dinding lorong dihiasi dengan foto-foto pernikahan kami. Wajah kami yang tersenyum bahagia kini terasa seperti ejekan dari neraka. Aku menerobos masuk ke kamar tidur kami dan membanting pintunya, memutar kuncinya dengan panik. Aku tahu itu tidak akan menahannya lama. Aku melirik ke sekeliling ruangan yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Tempat tidur kami yang besar dan nyaman, lemari pakaianku, meja rias tempat aku bersiap setiap pagi. Semuanya kini terasa asing dan mengancam. Terdengar suara dobrakan keras di pintu. Lalu sekali lagi, kayu di sekitar kunci mulai retak. Aku menyeret lemari laci yang berat dan mendorongnya ke depan pintu, mencoba membuat barikade. Keringat membasahi seluruh tubuhku, napasku tersengal-engah. Kirani, 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 suara Renal terdengar dari balik pintu, tenang dan sabar. Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Ini rumah kita. Ingat, aku tahu setiap sudutnya. Pintu bergetar lagi di bawah pukulannya yang kuat. Aku tahu aku hanya punya beberapa detik. Aku berlari ke jendela, mencoba membukanya. Terkunci. Renal telah memasang kunci tambahan di semua jendela. Untuk keamanan. Aku melihat ke bawah. Lantai 2. Terlalu tinggi untuk melompat. Pintu akhirnya jebol. Dengan satu tendangan terakhir, pintu itu terbelah dan terbuka, mendorong lemari laci ke samping. Renal berdiri di ambang pintu, napasnya sedikit terengah, tapi matanya berkilat penuh kemenangan. Dia telah berhasil menyudutkanku.
Dia berjalan masuk ke dalam kamar, menutup pintu yang rusak di belakangnya. Aku harus mengakui, katanya sambil meluruskan kembali ke mejanya. Kamu lebih gigih dari yang kuduga. Itu bagus. Itu membuat momen ini jadi lebih berharga. Dia mendekatiku perlahan. Aku mundur hingga punggungku menabrak dinding yang dingin di dekat jendela. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Ini adalah akhirnya. Aku memejamkan mata, menunggu serangan yang tak terhindarkan. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, sebuah suara baru muncul. Suara yang sangat jauh pada awalnya, nyaris tak terdengar. Suara sirene. Aku membuka mataku. Renal juga mendengarnya. Kepalanya miring ke satu sisi, ekspresi tenangnya sedikit terganggu. Suara sirene itu semakin keras, semakin dekat. Bukan hanya satu, tapi beberapa. Mereka datang ke arah sini. Hana. Pesanku. Dia pasti khawatir. Dia pasti telah memeriksa emailku. Dia berhasil. Dia telah mengirimkan bantuan. Wajah Renal berubah. Ketenangan seorang seniman lenyap, digantikan oleh kemarahan murni dari seekor binatang buas yang terperangkap. Kepercayaan dirinya yang arogan hancur dalam sekejap, memperlihatkan monster panik di baliknya. Dia menatapku, matanya menyala dengan kebencian. Ini semua karenamu. Desisnya, suaranya penuh racun. Kamu menghancurkan segalanya. Mahakaryaku. Sebelum aku sempat bereaksi, dia menerjangku. Dia tidak lagi bergerak dengan anggun. Gerakannya kasar dan brutal. Dia mencengkeram lenganku dan menarikku menjauh dari jendela. Lampu merah dan biru yang berputar kini mulai memantul di dinding kamar kami, mewarnai wajahnya yang bengis dengan kilatan-kilatan warna yang mengerikan. Mobil-mobil polisi berhenti di depan rumah kami, suara decitan ban mereka memecah keheningan malam. Renal tidak mencoba lari. Dia tahu itu sudah terlambat. Sebaliknya, dia melingkarkan lengannya di leherku, mencekiku dengan erat hingga aku sulit bernapas. Dia menyeretku kembali ke tengah ruangan, menjadikan tubuhku sebagai tameng manusia. Aku bisa merasakan lengannya yang sekeras baja menekan tenggorokanku, dan jantungnya yang berdebar kencang di punggungku. Dia bukan lagi seorang seniman yang ingin mengoleksi momen terakhirku. Dia adalah seorang pengecut yang putus asa, yang akan membawaku bersamanya ke neraka. Seluruh dunia kini terbatas pada lingkaran lengan Renal yang melingkari leherku dan suara sirene yang meraung-raung di luar. Aku bisa mendengar teriakan-teriakan dari luar, suara berat seorang pria melalui megafon, memerintahkan Renal untuk menyerah dan melepaskanku. Tapi suara itu terasa jauh, teredam oleh deru darah di telingaku. Setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan, udara yang masuk ke paru-paruku terlalu sedikit. Diam, teriak Renal ke arah jendela, suaranya pecah karena amarah dan kepanikan. Mundur, atau dia akan mati. Dia menyeretku menjauh dari pandangan jendela, ke sudut kamar yang lebih gelap. Dia putus asa. Rencananya yang sempurna, dunianya yang terkontrol, semuanya telah hancur karena satu variabel yang tidak pernah benar-benar dia perhitungkan, keinginanku untuk hidup. Dia mungkin telah mempelajari setiap kebiasaanku, tapi dia tidak pernah mengerti kekuatanku. Di tengah teror itu, secercah kejernihan muncul di benakku. Aku tidak akan mati seperti ini. Tidak sebagai tameng seorang pengecut. Setelah semua yang telah kulalui malam ini, aku berhak mendapatkan akhir yang lebih baik. Aku harus berjuang, satu kali lagi. Renal terus berteriak ke arah polisi, perhatiannya terbagi. Dia lengah. Lengannya yang mencekiku sedikit mengendur saat dia memutar kepalanya. Itu adalah kesempatanku. Aku tidak punya kekuatan untuk melepaskan diri, tapi aku tidak memerlukannya. Dengan seluruh sisa tenaga yang kumiliki, aku mengangkat kakiku dan mengentakkan tumit sepatuku sekeras mungkin ke atas tulang keringnya. Dia meraung kesakitan, refleksnya membuat cengkeramannya mengendur selama sepersekian detik. Aku menggunakan momen itu. Aku menundukkan kepalaku dan menggigit tangannya yang melingkari leherku, menancapkan gigiku seperti binatang. Dia berteriak lagi, kali ini karena kaget dan sakit, dan refleksnya yang kedua adalah mendorongku menjauh dengan kasar. Aku terlempar ke lantai, terbatuk-batuk hebat sambil menghirup udara yang berharga. Momen singkat itu adalah semua yang dibutuhkan oleh tim taktis yang sudah bersiaga di luar. Pintu kamar yang sudah rusak ditendang hingga hancur berkeping-keping. Beberapa sosok berpakaian serba hitam dengan senjata teracung menyerbu masuk, bergerak dengan kecepatan dan efisiensi yang mematikan. Jatuhkan senjata. Tiarap. Renal, yang baru saja akan menerjangku lagi, membeku di tempat. Wajahnya menunjukkan keterkejutan total. Sebelum dia sempat memproses apa yang terjadi, mereka sudah melumpuhkannya. Dia dibanting ke lantai dengan keras, dan dalam hitungan detik,
tangannya sudah diborgol di belakang punggungnya. Monster itu akhirnya tak berdaya. Wajahnya yang arogan kini tertekan di karpet yang pernah kami pilih bersama. Seorang petugas menghampiriku, membantuku berdiri, dan menyelimutiku dengan jaket. "Anda aman sekarang, Bu," katanya, suaranya tenang dan meyakinkan. Saat mereka membawaku keluar dari kamar, aku melihat Renal untuk terakhir kalinya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapku. Di matanya, tidak ada lagi cinta atau kebencian. Hanya ada kekosongan yang dingin dan kekalahan total. Aku dibawa menuruni tangga, melewati lorong tempat tubuh Pak Hasan sudah ditutupi kain putih. Rumahku kini penuh dengan orang asing. Polisi, tim forensik, petugas medis. Surga kecil kami telah secara resmi menjadi sebuah tempat kejadian perkara yang mengerikan. Cahaya blitz kamera menyala di mana-mana, mendokumentasikan setiap detail dari neraka pribadiku. Beberapa bulan berlalu seperti dalam kabut. Persidangan Renal menjadi berita utama nasional. Kisah tentang monster di pinggir kota menghiasi setiap surat kabar dan acara berita. Bukti yang kukumpulkan malam itu, foto-foto dari ponselku dan map arsip Amanda Sari, ditampilkan di pengadilan. Bukti itu tak terbantahkan. Selama persidangan, Renal tidak pernah menunjukkan penyesalan. Dia duduk di sana dengan ekspresi datar, seolah sedang menonton drama tentang kehidupan orang lain. Dia divonis bersalah atas semua tuduhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Keadilan telah ditegakkan. Pintu kandangnya telah terkunci selamanya. Aku tidak pernah kembali ke rumah itu. Aku menjualnya beserta semua isinya, tidak ingin menyimpan satupun kenangan dari kehidupan yang ternyata adalah sebuah kebohongan. Aku pindah ke kota lain, sebuah kota besar yang ramai di mana aku bisa menjadi anonim. Aku mengganti namaku, memotong pendek rambutku, dan memulai hidup dari nol. 1 tahun setelah malam itu, aku sedang duduk di sebuah kafe kecil di dekat apartemen baruku. Aku bekerja sebagai editor di sebuah penerbitan kecil sekarang. Sebuah amplop tiba untukku pagi itu, diteruskan dari pengacaraku. Aku ragu untuk membukanya, tapi akhirnya aku melakukannya. Di dalamnya ada sebuah surat, ditulis dengan tulisan tangan seorang wanita tua. Surat itu dari Ibu Amanda Sari. Dia menulis bahwa dia mendengar dari jaksa penuntut tentang peranku dalam menangkap pria yang telah mengambil putrinya. Dia berterima kasih kepadaku. "Anda tidak hanya memberikan keadilan bagi putri saya," tulisnya di akhir surat, "tapi Anda juga memberikan kedamaian bagi seorang ibu yang patah hati. Anda adalah pahlawan bagi kami." Air mata akhirnya menetes di pipiku. Bukan air mata kesedihan atau ketakutan, melainkan air mata kelegaan. Semua kengerian yang kualami malam itu, semua rasa sakit dan kehilangan, ternyata memiliki makna. Aku telah bertahan hidup bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk semua korban yang tidak bisa bersuara lagi. Aku melipat surat itu dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Aku menatap keluar jendela kafe, ke jalanan yang sibuk dipenuhi orang-orang yang menjalani hidup mereka. Langit pagi itu cerah, dan matahari bersinar hangat di wajahku. Bekas luka di jiwaku mungkin tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Tapi luka itu tidak lagi mendefinisikanku. Aku adalah Kirani. Aku adalah seorang penyintas. Dan untuk pertama kalinya setelah malam yang sangat panjang, fajar akhirnya terasa seperti sebuah permulaan yang baru. 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 Sebuah permulaan yang baru, 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 sebuah permulaan yang baru. Buah permulaan yang baru, 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 buah permulaan yang